Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mungkin beberapa dari kalian sudah dengar berita tentang kenaikan suhu di permukaan bumi belakangan ini. Nah, selain posisi matahari terhadap bumi yang menjadi faktor utamanya, ternyata ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal ini. Contohnya, tipisnya lapisan ozon di atmosfer dan banyaknya emisi yang dikeluarkan oleh manusia setiap harinya. Jika penipisan lapisan ozon dan peningkatan emisi ini terus terjadi, maka akan berdampak buruk bagi bumi kita sendiri. Pemerintah sebenarnya sudah punya program untuk menanggulangi hal ini. Contohnya zero carbon dan netralisasi karbon. Nah, intinya zero carbon atau netralisasi karbon itu adalah usaha kita untuk mengurangi emisi sampai emisinya itu tidak melebihi kapasitas penyerapan emisi oleh bumi. Nah, contoh usaha pemerintah untuk merealisasikan zero carbon atau netralisasi karbon ini adalah pengurangan sumber energi fosil. Terus juga ada peningkatan sumber energi terbarukan dan juga pengalihan kendaraan listrik untuk transportasi sehari-hari. Nah, mungkin kedengarannya sulit, tapi ada hal-hal kecil atau usaha-usaha kecil yang kita bisa lakukan setiap harinya untuk mengurangi jumlah emisi yang kita produksi. Nah, kami kelompok 4 akan menunjukkan usaha-usaha yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk mengurangi jumlah emisi yang kita produksi sehari-hari. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Ahmad Astagina dari jurusan Teknik Kimia ingin selalu mengingatkan teman-teman semua untuk mematikan listrik jika tidak digunakan. Nah, apa hubungannya listrik dengan emisi yang ada di bumi kita ini? Seperti kita tahu, sumber energi listrik di Indonesia mencapai 86,95% di tahun 2020 menggunakan bahan bakar fosil. Jika kita dapat mengurangi penggunaan listrik di kehidupan kita sehari-hari, maka otomatis kita juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sesuai dengan usaha pemerintah dalam mewujudkan zero carbon atau netralisasi karbon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hanai Rosokmawan dengan NIM 52134220077. Di sini saya dari Prodi Teknik Kimia. Nah, sekarang saya akan memberikan salah satu aksi untuk mengurangi gas emisi CO2 di udara dengan cara mengurangi penggunaan botol plastik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa menggunakan Tupperware sebagai penggantinya. Nah, saya di sini sedang mengisi air minum menggunakan Tupperware untuk pergi kuliah. Nah, langkah ini merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa untuk mengurangi gas emisi CO2. Baik teman-teman sekalian, saya akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana sih sebanyak apa penggunaan botol plastik yang ada pada di kosan saya. Bisa dilihat untuk satu kosan saja seperti itu sampah dari botol plastik. Oleh karena itu kita harus mengurangi penggunaan botol plastik itu sendiri. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Itu merupakan aksi dari saya sebagai mahasiswa untuk mengurangi perubahan iklim yang terjadi di dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gusti Maulana Negoro dengan NIM 52134221117 dari Prodi Teknik Kimia akan menyampaikan dan memperlihatkan contoh konservasi aksi nyata, yaitu tentang penanaman tanaman dan juga cara menyiram tanaman yang baik dan benar. Kenapa kita harus menanam tanaman dan menyiram? Karena melakukan penanaman tanaman ini tuh fungsinya mengurangi polusi dan menghidupkan kembali penghijauan. Setelah itu, kenapa kami di
beri tugas seperti ini agar tujuannya agar kita semua sebagai mahasiswa sadar akan kepedulian dan kewaspadaan bagaimana tentang cara memelihara penanaman dan juga waspada terhadap jika tidak ada tanaman di dunia ini. Berikut akan saya contohkan penyiraman tanaman yang baik dan benar. Terima kasih. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Linda Yamatu Arifah dari jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan mencontohkan aksi nyata dari konservasi, yaitu dengan berjalan kaki dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian kenapa sih lebih memilih untuk berjalan kaki? Karena yang pertama, berjalan kaki dapat menyehatkan badan kita, tubuh kita, serta mengurangi penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi polusi karena banyak sekarang menggunakan kendaraan pribadi. Yang ketiga, dapat mengurangi emisi yang menyebabkan ozon. Terima kasih. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want